Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Ini video kita record dengan Zoom yang sengaja kita peruntukkan untuk materi pelajaran jarak jauh untuk materi praktek. Nah, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, tiga langkah penting dalam praktik ini harus dihafalkan atau harus minimal sudah di luar kepala gitu. Hafalkan. Jadi saat ada praktek langsung susunannya atau sequence dari prakteknya ada tiga ini. Misalnya ada kata qaf, alif, lam, qaf, alif, lam. Misalnya ada sebelumnya ada wa. Nah, kemudian kan dibaca waqala. Wawnya itu tentukan dulu, jadi tentukan dulu titiknya. Setelah itu qala dibahas satu persatu. Qala bahas apanya? Wazan dan jenisnya. Qala itu wazannya apa? Qaf, alif, lam itu wazannya apa? Untuk menentukan wazan, yang pasti dibantu sama kamus. Jenisnya juga dibantu sama kamus. Misalnya qaf, alif, lam bisa dibaca qala. Huruf yang tertulis ada tiga, yang kedua berupa alif bisa dibaca qala sebagai fi'il madhi berdhamir huwa, yang berwazan fa'ala berdhamir huwa bisa dibaca macam-macam. Ada lagi ya, tergantung seperti huruf-hurufnya bagaimana gitu. Nanti kita lebih detailkan. Kurang lebih seperti itu yang poin A ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang B. Poin yang B adalah arti atau makna. Cek zoomnya dulu deh. Ini udah ke-record belum? Oh, udah record. Oke. Cek. Oke. Selanjutnya ya. Ini yang pertama, arti atau mana. Ini ada di halaman di rumus di tatimah ada di halaman 35. Arti atau mana. Setelah mengetahui qaf, alif, lam sebagai fi'il madhi, ternyata misalnya walaupun itu harus dilihat macam-macamnya ya. Wazannya apa, terus kenapa jatuhnya pada qala. Karena ada kaidah hukum kata, nanti ada kaidah perangkaian dilihat. Lalu artinya apa? Ternyata di kamus dibaca qala bermakna terhadap kata. Selanjutnya bayangan dhamir. Lalu kaidah hukum perkata. Dilihat misalnya qaf, alif, lam, kok ternyata tidak ada kata-kata yang kok ada kata yang menunjukkan dia sebagai bentuk kata lain. Contohnya ada apa nih, misalnya ditambahin min misalnya. Di awalnya ada min misalnya. Maka kan min itu tanda isim. Nanti lebih jelasnya saya contohkan yang lain supaya lebih detail ya. Jadi
Jadi nggak sebatas sekolah saja, nanti contohnya yang lain supaya lebih maksimal. Intinya saya ingin katakan, membahas kata per kata sampai pada titik berikutnya. Contohnya nanti kita bahas ya. Yang ketiga, merangkai dan menerjemahkan. Kan sudah dibahas, ada berapa kata nih, misalnya ada 3, bahas dulu semua kata itu. Kaidah berhukum perkatanya dibahas. Nanti kalau bisa dirangkai, maka segera dirangkai. Perangkaian itu ada 2, rangkaian kecil dan perangkaian besar. Rangkaian kecil itu merangkai 2 huruf atau 2 kata yang bisa dirangkai. Sedangkan perangkaian besar adalah merangkai semua kata yang bisa dirangkai sampai pada titik berikutnya. Gitu. Apa perangkaian itu? Merangkai dan menerjemahkan dan memperhatikan beberapa hal, penyaringan dan pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan domir, dok dan siyaqul kalam, huruf atau kebiasaan. Penyaringan itu adalah sebuah upaya menyeleksi atau memilih kemungkinan bacaan yang ada pada tabel atau ada pada dengan menyandarkan pada ketentuan-ketentuan yang lain seperti rumus kaidah, arti dan lain-lain. Misalnya ada 3 huruf yang tertulis, ada 3, ain, lam, mim. Contohnya kan di tabel bisa jadi fi'il madhi berwazan fa'ala berwazan huwa. Fa'ala, fa'ila, fa'ula bisa menjadi amar berwazan fa'il. Bisa dibaca alim misalnya gitu. Bisa menjadi masdar, bisa jadi isim, bisa jadi jamak taksir berwazan sesuai kamus. Nah, pilihannya jadi yang mana nih? Gitu. Kan disaring. Penyaringannya dengan apa? Nah, penyaringan dan pentarjihan ini punya beberapa kaidah juga atau punya turunan-turunan cara. Ada penyaringan dengan kaidah, ada penyaringan dengan rumus kaidah, dengan domir, penyaringan dengan siyaqul kalam, penyaringan dengan huruf, penyaringan dengan kaidah perangkaian dan seterusnya. Itu yang untuk penyaringan. Sedangkan pentarjihan nanti saya jelaskan, ada slide-nya. Di slide berikutnya, kalau di halaman ininya ada di halaman 36. Halaman tarjimahnya ada di halaman 36. Kemudian kaidah perangkaian. Kaidah perangkaian pun sama. Kaidah perangkaian itu artinya gini, kalau ada mubtada setelahnya pasti ada khabar. Kalau ada ini fiil pasti ada fa'il dan seterusnya. Bayangan domir, apa yang harus diperhatikan saat memperhatikan bayangan domir adalah bentuk isim. Bentuk kalimatnya ini mufrad, mutsanna apa jamak. Kalau mufrad apa? Itu yang pertama, bentuknya. Terus yang kedua, caranya lihat kalau fiil tasrif luwawinya dijalankan. Misalnya ada kata alimah. Apa nih tasrif luwawinya? Alimah yang ada alimah alimu, oh ternyata huwa. Gitu. Ketemu lafaz alimna. Alimah alimu, alimat alimna. Oh dia berarti gitu. Dzok itu artinya perasaan, siyaqul kalam kesesuaian kalimat, huruf atau kebiasaan. Kalau ditanya dzok itu apa? Perasaan, enak apa enggak didengar gitu. Kalau huruf kebiasaan, benar apa tidak nih menurut kebiasaan. Hamzah, lam, ha dibaca terserah bacanya sesuai dengan huruf. Kalau saya kebiasaannya baca Allah gitu. Kita lanjut dulu ya. Jadi dibaca tiap hari 3 langkah penting dalam praktek. 1. Menentukan titik atau koma sampai beserta awal kalimat. 2. Membahas kata per kata sampai titik berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal, wazan dan jenisnya, arti atau makna, bayangan, dhamir, balik, serta fi'il, kaidah, hukum kata. 3. Merangkai dan menerjemahkan dengan perhatikan penyaringan dan pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan, dhamir, dzok dan siyaqul kalam, huruf atau kebiasaan. Ini yang disebut penyaringan tadi itu, halaman 36. Kalau menyaring tuh intinya ini kan tabel ada beberapa tuh. Misalnya tabel ada 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jatuh pilihannya kepada yang mana? Contoh tadi ain lam mim. Ini pilihannya jatuh kepada apa nih? Dibaca alimah, dibaca ilmun, dibaca allama, dibaca alim, dibaca ilmun, apa? Alumun, dibaca ulumun atau apa gitu. Oh ternyata
Ain lam mim ini ada alnya, oh berarti yang pilihan-pilihan fiil nggak jadi, nggak ada, nggak diteruskan. Kenapa? Karena ada al, setiap al pasti isim gitu. Jadi pilihannya yang terakhir itu apa? Isim, apa itu namanya? Masdar, isim dan jamak taksir. Ternyata di kamus dibaca ilmun sebagai masdar. Jadi dibaca al ilmu. Itu yang contoh kaidah perkataan. Terus bayangan domir. Perhatikan bayangan domirnya saat menyaring, perhatikan bayangan domirnya. Misalnya ada kata alladzina, kemudian ada kata amanu. Nah, alladzina itu bayangan domirnya kan hum, pasti amanu bayangan domirnya hum juga gitu. Dan seterusnya nanti di halaman berikutnya itu kan ada tuh contoh penyaringan dengan bayangan domir halaman 39, contoh penyaringan dengan kaidah halaman 38, contoh penyaringan dengan bayangan domir halaman 39. Nanti kita jelaskan juga. Ada siyakul kalam, ada kamus dan uruf. Kita lanjutkan ya. Kalau ini penyaringan, kalau yang ini pentarjihan. Ini sesuai dengan ini nih kan, penyaring dan mentarjih penjelasan ini, menyaring dengan 4 hal ini, mentarjih dengan ketentuan 4 hal ini juga. Antara maklum majhul dahulukan maklum. Misalnya ada kata fa'ain lam. Bisa dibaca fa'alah atau dibaca fu'ilah. Tapi sebelum baca fu'ilah baca dulu fa'alah. Ternyata dibaca fa'alah tidak cocok, maka dibaca fu'ilah baru. Antara mujarad mazid dahulukan mujarad. Dibaca fa'alah terlebih dahulu. Setelah dibaca fa'alah ternyata nggak cocok artinya, maka diganti menjadi fa'alah. Fa'il dohir, fa'il domir dahulukan fa'il dohir. Isim fa'il, isim maf'ul dahulukan isim. Selanjutnya contoh kaidah perkata. Kalau ada isim, kalau ada al pasti isim. Setelah lafaz pasti fi'il madhi. Di akhiri una pasti jawab zakar. Di awali huruf mudhara'ah pasti fi'il mudhari'. Contoh kaidah perkata. Kalau itu perangkaian ya. Ada misalnya pasti ada khabar, ada huruf nida pasti ada munada, dan ada manqul. Ada fi'il pasti ada fa'il, ada majhul dan naibul fa'il. Itu. Contoh penyaringan, ini penyaringan. Nah, ini yuk kita fokus untuk membahas penyaringan lebih detail. Halaman per halamannya itu disebutkan di situ. Ini contoh penyaringan halaman 38, berarti contoh kaidah. Nah, contoh penyaringan dengan kaidah. Pembahasan perkata dengan memperhatikan 4 hal, wazan dan jenisnya, arti atau makna, bayangan domir, dan kaidah perkata. Untuk menentukan wazan dan jenis, maka al dibuang tuh kata alif, lam, ta, shod, ro, fa. Kalau alif dibuang, alif lam dibuang, tinggal ta, shod, ro, fa. Gitu ya. Lalu ditasrif, di ketimah huruf yang tertulis ada 4 dahulu tak bisa menjadi madi mujarad berwazan tafa'ala. Madi mazid berwazan tafa'ala berdhamir huwa, mudhari mujarad berwazan taf'alu taf'ilu taf'ulu berdhamir anta. Atau hiya, mudhari mazid berwazan tuf'ilu berdhamir anta berdhamir hiya. Atau hiya, anta atau hiya, mudhari mazid berdhamir anta berwazan tufa'ilu berdhamir anta atau hiya. Amar berwazan tafa'al berdhamir anta. Masdar berwazan tafa'ulun berdhamir huwa. Gitu. Lanjut ya, keterangan bawahnya itu. Karena bisa menjadi bermacam-macam jenis, maka langkah selanjutnya adalah disaring. Kan bisa jadi macam-macam, disaring. Dengan apa? Pertama coba lihat dengan kaidah. Ternyata dengan kaidah udah beres. Kaidahnya apa? Ada al pasti isim, maka pilihan-pilihan yang fi'il dieliminasi atau dibuang. Kesimpulannya alif, lam, ta, shad, ra, fa adalah masdar. Karena ada al maka dibaca at-tasarrufu. Alwin hilang karena ada al. Berwazan tafa'ulun bermakna pembelanjaan. Istilahnya tasarrafa ya tasarrufu. Tasarrafa ya tasarrufu, tasarrufun wa mutasarrafun, wa mutasarrifun ada yang mutasarrifun. Tasarruf la tasarruf, tasarrufun. Ya. Jelas ya. Jadi dilihat ada apa sih yang nempel dengan kalimat itu. Oh ada al, ciri isim. Oh ada una, ciri jamak mudzakkar salim. Oh ada ya nun, boleh dua,
ciri jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim atau tasniah mudzakkar. Ada alif ta berarti muannas salim. Dan seterusnya. Halaman 39, penyaringan dengan bayangan dhamir. Itu ada contoh alladzi anzala minas sama'i ma'an. Yang pertama pasti harus tentukan titik atau komanya. Titiknya adalah alladzi, awal kalimatnya adalah hamzah nun za lam. Langkah kedua, lihat alladzi jenisnya isim mausul berwazan tidak lengkap. Kurang lebih kalau kita pelajari wazan alladzi adalah berhuwa. Kenapa? Ya sesuai dengan urutannya dari atas alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati. Bayang dhamirnya kurang lebih huwa. Bermana apa yang titik-titik. Nah, kita bahas deh. Kan alladzi udah ditentukan itu sebagai titik ya. Secara huruf alif, lam, zal, ya itu dibaca alladzi sebagai mausul. Bayang dhamirnya huwa. Lalu ada hamzah, nun, za, lam. Jenis dan wazannya dibahas. Diperhatikan 4 hal yang tadi. Membahas kata per kata yang ini. Coba. Langkah kedua. Membahas kata per kata sampai pada titik berikutnya dengan memperhatikan 4 hal wazan dan jenisnya. Arti atau makna bayangan dhamir, kaidah hukum perkata. Perhatikan. Nah, untuk menentukan wazan apa? Kamus. Urutan tersadam pada oleh hamzah bisa menjadi madi, mazid, mudhari, mujarrad, mudhari mazid, mudhari mazid, amar mujarrad, amar mazid, tafdil, jamak, taksir. Perhatikan. Keterangannya ada tidaknya hamzah nun za lam sebagai jamak taksir ditemukan kamus. Ternyata anzulun tidak ada di kamus. Di kamus sebagai jamak taksir tidak ada. Jadi anzulun itu di kamus tidak ada sebagai jamak taksir. Langkah selanjutnya disaring. Nah, penyaringannya dengan bayangan dhamir. Bagaimana kita lihat bayangan dhamir? Alladzi bayangan dhamirnya huwa. Yang dari tabel di atas yang berdhamir huwa itu adalah fi'il madi. Mana fi'il madi? Ya af'ala, berarti kurang lebih kita sudah ketemu tuh alladzi anzala. Tidak perlu kita baca alladzi anzalu. Kalau anzalu kan fi'il mudhari. Kenapa kalau anzalu nggak bisa? Padahal dia bisa juga bisa dijadikan opsi. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada alladzi huwa, hamzah nun za lam itu juga harus huwa. Jadi bacanya anzala, tidak ada lagi yang berdhamir huwa. Itu yang disebut dengan penyaringan dengan bayangan dhamir. Kesimpulannya bawah tuh. Kesimpulan sementara anzala berdhamir huwa berwazan af'ala, jenisnya fi'il madhi, bermakna menurunkan. Lanjut ke halaman 40. Cocokkanlah dengan kaidah perangkaian. Setelah isi mausul harus ada sila. Sila harus berupa jumlah. Kaidah perangkaiannya ya. Jumlah harus mengandung dhamir. Jumlah harus mengandung dhamir yang sama dengan mausulnya. Mausul berdhamir huwa, jumlahnya harus mengandung dhamir huwa. Kesimpulan sementaranya sudah cocok dengan kaidah perangkaian. Langkah ketiga, hasil akhirnya dengan diterjemahkan. Terjemahnya yang menurunkan air hujan dari langit. Setelah dibahas kata per katanya dengan 4 hal, kemudian diterjemahkan ternyata cocok. 4 hal yang diperhatikan: penyaringan, pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan dhamir, setiapul kalam, huruf kebiasaan. Kita lanjut ke contoh penyaringan halaman 40. Penyaringan dengan siakul kalam. Tadi ada rumus kaidah, bayangan dhamir, sekarang siakul kalam. Perhatikan tuh penyaringan dengan siakul kalam atau kamus. Contoh, perhatikan pertama bayangan titik. Tentukan bayangan titiknya pakai waw. Setelah titik berupa awal kalimat. Awal kalimatnya nun, ain, waw, dzal. Dibaca macam-macam na'udhu ya. Ada indikasi fi'il mudhari. Nunnya itu nun mudhara'ah wa na'udhu. Kemudian ba, alif, lam, lam, ha. Dibaca billah gitu ya. Dalam kasus ini yang dibahas adalah syurur. Nah, nanti yang na'udhu itu penyaringannya pakai apa? Gitu. Kemudian billah penyaringannya pakai apa?
Mim nun kan bisa macam-macam, bisa man, bisa mana, bisa min, bisa manun, bisa mana fil madhi. Dilihat mana yang lebih cocok gitu ya. Nah, ini untuk menentukan shin, ra, waw, ra. Huruf yang tertulis ada 4, huruf yang ketiga waw bisa menjadi macam-macam dalam tabel mubalaghah, masdar, jamak taksir. Nah, untuk menentukan apakah ini syururun atau syarurun, syarurun sebagai mubalaghah, syururun sebagai masdar atau jamak taksir, maka dilihat tuh, perhatikan. Ada tidaknya syururun masdar di atas yang menentukan adalah kamus. Di dalam kamus ternyata syururun sebagai jamak taksir berdhamir hiya, bermakna beberapa kejelekan. Bila tanpa kamus, min syurur itu bisa ditentukan dengan siyaqul kalam dengan melihat satu, waw atof, wasaiat itu kan ada waw atof. Sebelum dan sesudahnya harus ada kesamaan. Kan ada ma'tuf alaih, antara atof dan ma'tuf alaihnya harus sama-sama, ma'rifat nakirahnya sama-sama, misalnya sama-sama dalam apa, ma'rifat nakirahnya, ma'ni muradnya dan seterusnya. Misalnya mufrad ya harus sama-sama mufrad, misalnya jamak harus sama-sama jamak. Setelah wawu ada kata yang diakhiri alif ta, yaitu sayyi'atu wa sayyi'at. Berarti sayyi'at berdhamir hiya. Ya kan? Ada juga kata a'malina yang sesuai dengan kata anfusina. Berarti syurur berdhamir hiya karena melihat sayyi'at. Nah, lihat tuh, sayyi'at kan hiya. Berarti shin ra wawu ra itu harus berdhamir hiya. Apa yang berdhamir hiya? Jamak taksir. Jadi bacanya fu'ulun. Maka shin ra waw ra dibaca syururun sebagai jamak taksir. Kenapa bisa jatuh pilihannya ke syururun? Karena lihat sayyiat kan hiya. Sedangkan kan di situ ada waw atof. Sama dengan gini deh. Ada zaidun atau begini deh. Ya atof dan atof matung alih harus sama-sama kan? Misalnya yang sebelumnya yang dulunya huwa, kata zaidun wa amrun. Zaidun yang domirnya huwa. Ada waw atof, maka kemungkinan besar ain mim ra itu adalah berdhamir huwa. Terus zaidun adalah isim. Maka wa amrun kan tadi, ain mim ra pasti juga isim, harus sama-sama. Sudah ya. Halaman 41. Nomor 1 penyaringan dengan zauq. Zauq itu rasa atau perasaan enak atau tidak. Nah, saat baca ini kedengarannya bagus atau enggak gitu. Contoh. Hamzah ain lam mim, huruf yang terus ada 4 diawali hamzah bisa menjadi ma'di mazid berwazan af'ala, mudhari' mujarrad af'alu wa fil waf'ulu, mudhari' mazid af'ilu, mudhari' mazid ufa'ilu, amar mujarrad if'ali fil waf'ul, amar mazid af'il, tafdil af'alu, jamak taksir af'ulun. Disaring kemudian. Oh, ini setelah pakai kaidah nggak bisa. Dari situ tuh kan ain hamzah ain lam mim. Pakai kaidah nggak ada. Kaidah perkataannya nggak bisa dilihat. Bayangan dhamir susah. Bayangan dhamir dari mana? Innallah, inna nggak ada bayangan dhamirnya. Allah nggak ada kaitannya dengan hamzah ain lam mim. Terus yakul kalam. Bagaimana caranya? Kesesuaian katanya. Dibaca i'lam sesuai. Dibaca a'lamu sesuai. Gitu. Dibaca u'limu sesuai gitu. Anak mengetahui, saya sedang mengetahui, karena Allah langsung gitu kan, sesuai. Nggak bisa dijadikan patokan ternyata. Ternyata kesulitan, maka diterjemahkan satu persatu dengan didasari zauq atau rasa. Penterjemahan yang sesuai dengan zauq adalah i'lam annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, disinilah biasanya kita banyak diprotes nih. Kalau pakai perasaan kan sesuai dengan perasaan yang masing-masing. Nah, untuk itu mesti disadari atau diyakini bahwa uruf atau kebiasaan itu zauq atau rasa itu disandarkan kepada uruf atau kebiasaan. Ada enggak kita mendengar bacaan a'lamu annallahu ghafurur rahim di berbagai literasi? Ada enggak? Jarang rasanya. Makanya telinga kita lebih kental atau lebih dengar
pada bacaan a'lamu, lebih familiar, lebih mengenal gitu, sehingga kedengarannya lebih enak. Jadi adat istiadat dalam menentukan kalimat yang disebut dengan istilah huruf itu juga berpengaruh. Halaman 42, penyaringan dengan kamus dan huruf. Perhatikan ya, ada contoh ma'rifatun, maqsadun, majzidun, majlisun. Penyaringan dengan kamus dan huruf itu kebanyakan berupa kata-kata yang tidak sesuai dengan wazan yang berlaku atau disebut dengan simai. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu, yang simai itu kemungkinan besar dibantu oleh kamus dan huruf. Kalau emang udah tahu gitu, mim sin jim dal dibaca kurang lebih dibaca masjidun, kan udah familiar kita, hurufnya jalan gitu, sama dengan bismillah nggak pakai harokat udah bisa baca. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah nggak ada harokatnya, semua kita lancar. Kenapa? Karena ada huruf, kebiasaan yang dibangun. Mim sin jim dal nggak usah ditulis harokatnya, pasti kemungkinan besar dibaca masjidun. Mim jim lam sin majlisun. Dah selesai penyaringan, lalu masuk ke pentarjihannya. Ini tarjih tuh halaman 42, masih lanjutan bawahnya. Antara mujarrad dan mazid, dahulukan mujarrad, fa'il dhahir, fa'il dhamir, dan dahulukan fa'il dhahir. Itu perhatikan. Ada contoh qad alima kullu nasin masyrabahum. Langkah 1 titiknya adalah qad, awal kalimatnya adalah ain lam mim. Langkah kedua, kaidahnya setelah qad bisa fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' kan pasti ada huruf mudhara'ah. Ternyata ain lam mim tidak ada, maka pilihan sementaranya kesimpulannya adalah ain lam mim dibaca adalah fi'il madhi bila madhi bisa menjadi fa'ala, fa'ila, fa'ula atau fa'ala atau fa'ala gitu, berdhamir huwa. Maka dibaca ain lam mim dibaca alama berdhamir huwa, atau berwazan fa'ala dibaca alama berdhamir huwa. Pentarjihannya antara madhi dan mujarrad dan mazid, dahulukan yang mujarrad. Kesimpulannya ain lam mim dibaca alima sebagai mujarrad. Kenapa di atas alama tidak alima? Karena lam fi'il yang menunjukkan kamus. Langkah ketiga, kesimpulan akhirnya diterjemahkan. Pada alima sesungguhnya setiap manusia telah mengetahui tempat minumnya. Misalnya dicoba-coba dibaca qad allama sungguh setiap manusia, qad allama sungguh telah memberikan tahu atau memberitahukan kullu nasin tiap-tiap manusia, jadi fa'il masyrabahum pada tempat minum mereka. Jadi masing-masing manusia memberitahu orang lain, itu maknanya kalau pakai qad allama ya. Maka pakai yang mujarrad dulu. Tetapi kalau misalnya mujarrad nggak cocok, diganti atau digeser ke majhul. Ke mazid. Jelas ya? Halaman 43, pentarjihan dengan fa'il dhamir. Kita perhatikan ada waw, ain, lam, mim, wa 'allama Adam al-asma' kullaha, itu bacanya seperti itu. Tetapi prosesnya gini, langkah pertama titiknya pakai wa. Awal kalimat adalah ain, lam, mim. Huruf yang tertulis ada 3, harus ditentukan fathahnya dulu, wazan, jenisnya, arti atau makna, bayangan dhamir, kemudian kaidah hukum perkataan. Ada nggak di situ empat halnya apa yang harus kita mulai? Wazan dan jenisnya. Wazannya apa nih? Fa'ala apa fa'ala, fa'il, atau yang isim, masdar, isim, atau jamak taksir, yang mana yang benar? Lihat penyaringan. Langkah kedua, dibahaskan kata per kata tuh ada hamzah, dal, mim. Kan mau nyaring nih ceritanya. Dibahas kata berikutnya dulu. Ada nama orang yang berdhamir huwa. Huwa udah ketahuan tuh ya. Langkah ketiga, dirangkai dengan perhatikan 4 hal. Ya, penyaringan, pentarjihan, kaidah perangkaian, tauk dan syakul kalam, kamus dan huruf. Menurut bayangan dhamir yang sama, yang sama adalah madhi dan masdar. Madhi dan masdar.
Madinya maksudnya ain lam mimnya itu, bukan yang lain-lain. Kan ada madi, ada amar, ada masdar, isim, dan jamak taksir sesuai dengan kamus wazannya itu. Udah. Langkah ketiga, langkah berikutnya ditarji antara mujarrad mazi dahulukan mujarrad, antara maklum dan majhul dahulukan maklum, antara fa'il dhahir fa'il dhamir dahulukan fa'il dhahir. Sebentar deh, balik lagi ke yang ain lam mim. Itu jatuh pilihannya kepada apa? Fi'il madi mujarrad atau fi'il madi mazid, fi'il amar atau isim masdar, isim atau jamak taksir itu. Ternyata wazannya pilihannya jatuh yang pertama kepada alimah dulu. Kenapa alimah? Karena di situ ada adamu yang bisa dijadikan fa'il. Wa alimah, dan telah mengetahui adamu siapa Nabi Adam, begitu kan? Jadi faedahnya pakai faedah perangkaian, juga bayangan domir. Nah, hasil tarjihnya kalau dahulukan mujarrad, maklum dan fa'il dhahir yaitu begini. Alima Adamu, Adam mengetahui. Bawah tuh hasil akhirnya dengan diterjemahkan wa alima Adamu, Adam mengetahui. Kalau wa allama Adamu, Adam memberitahukan. Wa ilmu Adamah, dan ilmunya Nabi Adam. Gitu ya. Kalau dilihat belum ketemu, nggak pas juga dilihat rangkaian besar al asma akullaha. Perhatikan halaman 44. Nah, ada al asma akullaha tuh. Nah, kalau diartikan begini, Adam mengetahui beberapa nama. Kenyataannya padahal baru diciptakan. Nabi Adam kan baru diciptakan pada saat itu lalu turun ayat ini. Nabi Adam lahir lalu dikatakan wa alima Adamu, Adam mengetahui, alima dan mengetahui Adamu siapa Nabi Adam, al asma'a pada nama-nama kullaha seluruhnya. Asma maf'ul bih, kullaha itu taukid. Terus Adam memberitahukan wa allama Adamu al asma'a kullaha. Kalau dibaca wa allama dengan mazid, wa allama dan telah mengetahui, telah memberitahukan Adamu siapa Nabi Adam al asma' pada nama-nama kullaha seluruhnya. Kenyataannya pada saat itu Nabi Adam belum lahir. Idealnya Nabi Adam belum bisa apa-apa. Masa ia ngajarin orang? Oh, kalau gitu hasil tarjih penterjemahannya nggak cocok. Maka tarjihnya diganti antara mujarrad dengan mazid, diganti mazid. Tadi kan pakai alimah tuh ya yang pertama. Sekarang pakai allamah. Terus fa'ilnya. Tadinya kan fa'ilnya adalah Adam. Allama dan telah mengajarkan Adamu Nabi Adam. Oh, kalau gitu nggak cocok Nabi Adam mengajarkan. Ganti. Gitu. Fa'il dohirnya diganti menjadi fa'il domir. Jadinya mu'allama dan ia telah mengajarkan. Oh, tadi allama Adamu ya. Jadi fa'il Adamu ya. Menjadi allama Adamah, itu bukan Adamu. Contoh yang kedua itu. Kan tadi kalau dijadikan fa'il, Adamnya itu Adamu. Allama dan telah mengajarkan Adamu siapa Nabi Adam al-asma pada nama-nama kullaha seluruhnya. Kalau dia dijadikan fa'il dohir, fa'il domir, mu'allama, maka bunyinya gini. Mu'allama dan Allah telah mengajarkan. Atau kalau Allah belum ketahuan, makanya gini, mu'allama dan ia telah mengajarkan Adamah pada Nabi Adam. Tadinya kan Adamu, sekarang dibaca Adamah. Sebagai maf'ul bih, al-asma pada nama-nama kullaha seluruhnya. Terjemahnya Allah memberitahukan kepada Adam, rangkaian besarnya ditambah al-asma kullaha pada nama-nama seluruhnya. Hasilnya Allah memberitahukan pada Adam beberapa nama secara keseluruhan. Nah itu halaman 45. Pentarjihan majhul. Ini ya, pentarjihan majhul. Contohnya itu silakan baca di bima anzala ila. Kalau dibaca bima anzala nggak cocok. Misalnya diganti bima unzila. Diperhatikan tabelnya. Perhatikan kaidah perangkaiannya. Dibaca itu halaman 45 sampai betul-betul paham. Buka halaman 46. 46 itu contoh prakteknya ada di situ. Gimana cara membedahnya tabel per tabel. Kalau nggak paham nanti kita live zoom aja. Ya Komaria ya. Sambil lalu bisa langsung nanya.
sampai halaman 48, 49, 50 itu dicontohkan di situ. Nah, langkah pertama itu silahkan kerjakan praktek halaman 51, jangan lama-lama, nanti segera WA saya kalau sudah difoto. Bagaimana hasilnya nanti kita seleksi gitu. Terima kasih. Ini harus betul-betul paham. Kalau enggak ya enggak paham, namanya juga enggak paham ya. Maksudnya sulit. Dengan inilah kita akan agak mudah membaca kitab dengan materi-materi praktek ini. Biasakan menganalisa gitu, lalu merangkai, analisa rangkai sampai pada titik berikutnya. Lalu disempurnakan satu paragraf. Nah, dari satu paragraf itulah nanti kita bisa apa sih kandungan yang ada di dalam paragraf ini, pesan apa yang disampaikan gitu. Apa namanya? Dengan ilmu praktek ini, insya Allah kita lebih mudah. Kalau Amsilati kemarin satu persatunya 1, 2, 3, 4 sampai jilid 5 itu kan dia adalah pecahan-pecahan dari kaidah. Kalau di sini kita ingin kaidah itu yang terpecah-pecah belah itu kembali dikumpulkan lagi, dikembalikan lagi, dipakai untuk menganalisa sebuah kalimat gitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.